Oke, selamat datang di channel gua. Jadi di sini gua mau sedikit cerita ya. Jadi tuh tadi sore gua tuh cari motor nih, buat dibikin ala-ala motovlog gitu loh, yang proyekan gitu. Nah, ada orang yang nawarin gitu. Nah, itu motornya Jupiter yang 5TP tuh, murahan. Bakal spillin tipis-tipis motor baru gua. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasannya aja. Oke, let's go. Nah, jadi teman-teman, motornya tuh seperti ini teman-teman. Nah, coba kamera di spill semuanya. Everybody staring, what did I do wrong? What did I? Jadi seperti ini ya. Seperti ini keadaan motornya. Jadi sini. Nah, jadi teman-teman, nih, teman-teman bisa lihat keadaan motor gini. Ini ya teman-teman yang mau tahu soal inti motornya seperti apa. Sini teman, kita geser nih dari sini. Kita geser ke kaki-kaki ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini kaki-kakinya pakai ban dari Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Menurut gua ini ban salah satu yang bagus buat gua gitu. Tapi looknya gue suka banget sama looknya dan sama materialnya gitu. Looknya bagus, looknya mewah, keren lah, menurut gue keren lah ini ban. Dan harganya juga ya dibilang mahal nggak mahal, dibilang murah ya nggak murah gitu, berbeda-beda. Karena kenapa gua dibilang mahal ya nggak mahal, murah ya nggak murah, ya karena gini, seandainya ini mahal tapi kualitasnya bagus gitu loh. Nah, kenapa gua bilang nggak murah, ya kembali lagi karena materialnya itu khusus gitu loh, Ada buat race gitu. ada harga, ada kualitas lah ya Nah, teman-teman. itu lebih jelasnya itu. Harganya berapa? Yang jelas, lu kalau mau beli apapun harganya mahal. Nih, pacar otomatis kalian yang pertama bakal dicari kualitasnya gitu. Soalnya nggak mungkin nih kita beli nih ya, barang apa itu mahal nih tapi kualitasnya nggak ngejamin, ya kan? Sayang toh uang kita toh, ya enggak? Nah, jadi dan buat kalian juga nih, sebenarnya kalau kalian mau pakai ban dari Pirelli, itu ada dua tipe lagi. Yang ini kan soft component, yang satu apa itu ya, sport atau apa itu, gue kurang paham ya. Nah, itu cocok itu buat harian tuh, tapi kalau yang ini nggak cocok buat harian. Tapi ini bakal gue pakai juga sih buat harian, nggak apa-apa lah gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya juga sama, pakai dari apa tadi? Pirelli itu lah ya, sama. Nah, underbone Kita pakai CNC ya. CNC dari RC3 mungkin. RC3. Nah, ini sangat rekomendasi banget sih teman-teman. Kalau teman-teman pengen motornya dipakein underbone, gue saranin mending kalian bisa pakai yang ini. Ini juga udah lumayan ini guys, ini kuat kok. Anti karat ya. Anti karat ini udah CNC kayak bilang gitu. Nah, ini sebelah sini, coba lihat sini. Nah, di sini tuh tebel banget ini teman-teman, bisa teman-teman lihat tuh, tebel. Dan harganya juga terjangkau lah buat budget belajar mah, ya enggak sih? Iya. Masih bisa lah buat beli yang kayak gini lah. Tapi kalau maunya yang lebih bagus ya pasti ada gitu. Kalau dananya agak memadai ya mending pilih yang ini.
Iya, yang bagus sekalian nggak apa-apa kalau emang ada uangnya gitu. Tergantung budget ya teman-teman. Nah iya, itu tergantung budget teman-teman sendiri lah, karena kita fokus proyekan ini dulu. Kalau semuanya udah beres baru nanti kita bahas lagi gitu. Nah, Nanti kan bakal gua share lagi lah kalau udah jadi, gua bakal bahas lagi nih soal motor ini nih mau buat apa gitu. Tinggal kalian saranin aja komen di bawah gitu, buat apa-apanya gitu. Terus apa lagi ya, terusan gear. Oke, kita ke samping. Nah, oke. Nah, ini bagian samping kiri. Ini gini sih pakai apa ya, yang merek apa ini ya? Nggak ada tulisannya guys. Apa bawa standar ke sini? dilihat dari gedenya standar gitu. Mungkin standar lah ya. Standaran Jupiter. Nah, terus gue kasih tahu nih teman-teman, ini nggak ada rantainya ya. Ini rantainya harus beli, soalnya nggak dibawain juga. Ya, sebenarnya nggak masalah lah, ini proyekan pasti yang udah pasti lah ya, yang pasti lama proyeknya karena banyak part yang harus gue ganti. Terus dari apa ini namanya ya, rangka atau sasisnya itu takutnya udah pernah jatuh terus udah nggak center, nanti gue pengen disenterin lagi gitu. Dan nih kita masuk ke pembahasan yang shockbreaker. Dari bawaannya ini dari apa ini ya, DPS yang non tabung. Sebenarnya ya tadi kalau gua coba nih, gua naikin emang ya masih lumayan, cuman ya nggak terlalu enak gitu. Dan gua paling nggak suka pakai warna-warnanya gini nih. Apa ini, chrome atau chrome? Gua nggak suka. Gue lebih suka yang berwarna yang lain lah, yang pastinya dilain dari chrome itu. Gue suka itu. Kalau enggak yang ada tabungnya juga itu bagus itu. Oh ya teman-teman, coba kalian teman-teman punya saran nggak supaya ini shockbreaker itu ganti pakai merek dari apa itu yang bagus? Coba kalian komen di bawah. Terusan apa lagi ya? Udah. Shockbreaker depan belum itu. Sini gue jelasin. Nah ini teman-teman, kali teman-teman bisa kamera bisa shoot nggak bagian ini, jelas nggak? Nah jadi teman-teman, ini kayaknya habis ditinggiin nggak sih ya? Diturunin ya? Diturunin ini. Udah nyampe sini guys. Mentok. Udah turun nih, tapi wah lihat kamera nih. Udah rembes nih orinya nih, bocor deh kayaknya. Apanya ya, sealnya atau apa ini? Berarti mungkin ini bakal gua nggak bakal perbaiki, tapi gua ganti aja lah, ya enggak? Oh ya ini teman-teman yang belum tahu, ternyata tadi tuh yang ditanya-tanya nih, yang jual tuh kan ngasih tahu part-part yang minus-minusnya juga nih. Nah teman-teman juga perlu tahu bahwa shockbreaker depan ini bukan bawaan dari Jupiternya ternyata. Tapi kalau teman-teman tahu, ini tuh shockbreaker dari apa tadi ya, dia bilang Supra itu kan agak tinggi tuh. Iya mungkin dari Supra itu kalau nggak salah tuh. Sama ini kok bautnya lepas ya, baut yang ini nih buat shockbreaker kok kayaknya lepas. Tuh. Terus ini juga udah pada ledes ya. Ini sebenarnya kalau gue lihat memang disengajain, nggak dikunci banget. Ini soalnya spokbornya buat ganjal supaya nggak turun gitu loh teman. Tapi ya teman-teman, ini cukup bahaya juga ini. Maksudnya yang ditakutin kan ya amit-amit semoga nggak terjadi lah ya. Nah takutnya waktu dibawa
jalan tiba-tiba ininya sobekannya naik masuk, kan bahaya itu, jatuh nanti. Nah berarti mungkin ini alangkah baiknya bakal gua rapiin, gua ganti bodi aja lah, pakai yang baru. Nggak mungkin pakai bodi ini ya, udah rusak juga. Sama spakbor gua ganti nanti. Ternyata banyak dilubangin cok. Tuh ini dilubangin, pasti ini buat tali di sini, itu pasti sih. Dicowak-cowak guys. Oh ya nih teman-teman, satu lagi nih, sini coba kameramen, di sini coba ini kelihatan nggak? Nah jadi teman-teman ini tuh udah dilas gitu loh. Bekas potongan guys, sebenarnya ini masih tinggi. Enggak nih, ini antara masih tinggi atau bukan ukurannya, jadi nanti dipotong pakai pengunci yang dari bawaannya, kemungkinan gitu. Kemungkinan sih ya. Nah tapi ini rasanya kok nggak rapi ya, ini kayak Nah asal-asalan apa gimana? bukan, tapi sebenarnya ini bukan bawaannya sih yang ini nih. Iya, kalau ini sih pasti ganti. Ini Gue tahu gantian. ini, yang ini gue tahu ini dari RSR nih. Tapi mungkin ini ukuran yang buat Jupiter nih deh. Kayaknya kalau nggak salah KPH atau yang lain itu, yang jelas bukan Jupiter. Soalnya kalau teman-teman bisa lihat dari sini nih. Ini sama yang ini nih sambungannya ya. Ini kecil, itu besar cok. Tuh, ya enggak? Potongan tapi Ini dilasin lagi. Yang jelas ini bukan pasangannya lah ini. Tuh jelas banget kan guys, perbedaannya tuh besar kecil. Maksudnya gini, sangat disayangkan kalau dipotong, apalagi motonya dari stang orinya gitu loh, stang dari bawaannya gitu loh, kan sayang gitu kalau mau pakai. Misal nih kita mau ganti nggak pakai ini nih, tapi dipakai lampu, susah. Gue nggak habis pikir nih, yang punya tuh mikir apa gitu, maunya kan sayang motornya gitu. Ini sih bener-bener nggak terawat. Oke, sampai sini dulu video saya hari ini. Berhubung udah malam dan saya mau istirahat, kita ketemu lagi di video berikutnya seputar proyekan Jupiter ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hargai setiap konten kreator karena bikin video itu nggak gampang. Let's go.